Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti Pak. Yakin saya. Dan nggak akan jadi jalan keluar. Kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh. Nanti sertifikat itu dijual belikan Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya. Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Gus, ya, tapi saya akhirnya nggak jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan ya. Tunggu sebentar Pak, biar diselesaikan dulu. Irma, silakan. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Kan tadi di depan saya sudah bicara Pak, bahwa untuk sertifikasi jangan BGN, tapi oleh lembaga yang Bapak bentuk, yang isinya adalah BP POM dan Kementerian Kesehatan. Itu yang akan menjadi kontrol Pak. Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti Pak. Yakin saya. Dan nggak akan jadi jalan keluar. Itu cuman di atas kertas nanti sertifikasinya. Kan kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh. Itu karena sertifikasi di sana banyak banget. Dan gak ada gunanya. Cuma di atas kertas itu Pak. Makanya tadi saya di depan bilang, ya untuk melakukan kontrol itu, Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu adalah dinas-dinas kesehatan. Jadi setiap SPPG yang mau kontrak kerja, dia harus lulus dulu nih yang 2 tadi, ya. Yang akan memverifikasi itu adalah dinas kesehatan dan BP POM di daerah. Jadi ada 2 institusi di situ. Jadi nggak main-main ini, nggak cuman kertas sertifikasi. Kalau itu yang Bapak lakukan lagi, ambrol lagi. Yakin Pak? Makanya tadi di awal kan saya ngomong begitu tadi. Ya. Makanya saya bilang lagi tadi, dananya harus disiapkan. Nggak boleh juga nanti Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu, BP POM dan turunannya di bawah itu nggak ada anggarannya untuk melakukan itu. Nanti sertifikat itu dijual belikan Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya. Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main, gitu. Dan nanti tanggung jawabnya juga akan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih, anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM, kan anggaran BGN luar biasa besar. Harus mengalir lah ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia, gitu loh maksudnya. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan, jadi harus ada kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin, ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, ya, tapi akhirnya nggak jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan Tunggu sebentar Pak, biar diselesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif, gitu. Ya nggak usah defensif menjawab kemudian menjelaskan, nggak perlu. Kami perlu Bapak menjalankan apa yang kami usulkan untuk kebaikan BGN. Saya kira itu saja. Mohon maaf nih, mungkin yang lain juga harus jemput bola, BKKBN, BP POM, Kementerian Kesehatan. Yang penting Pak, anggarannya harus betul-betul disiapin juga buat mereka Pak. Ya, karena yang namanya daerah, yang namanya otonomi daerah nggak punya anggaran Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Kepala. Terima kasih. Tadi saya sampaikan bahwa keputusan kepala badan itu untuk penuntun mitra mengikuti prosedur-prosedur itu, sertifikasinya tetap dilakukan oleh lembaga lain Pak, bukan oleh kami. Jadi itu maksud saya tadi. Nah kemudian terkait dengan anggaran yang seperti yang sampaikan Bu Irma tadi, kami tadi sudah berbisik-bisik dengan semua pihak,
bahwa kita bisa sinkronisasi, yang penting ada usulan, nanti kami akan uraikan mekanisme bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kami sekarang memiliki 3 wakil, masing-masing kita fokuskan untuk bidang tertentu, satu untuk bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan, satu untuk komunikasi publik dan investigasi, dan satunya lagi untuk bidang operasional. Jadi itu untuk membantu fokus-fokus yang ada di bidang gizi nasional, sehingga saya bisa fokus di bidang secara keseluruhan termasuk ke perencanaan, keuangan, dan juga pengembangan SDM. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ketua. Ya, Pak Edi. Ya, saya akan harus memastikan, karena ini soal keselamatan rakyat kan Pak. Tadi Bapak mengatakan lembaga lain. Bapak tadi juga mengatakan lembaga independen. Nah, lembaga lain ini siapa? Lembaga independen ini siapa? Duduk di sebelah kanan Bapak sama sebelah kiri Bapak itu yang punya otoritas soal kesehatan dan keamanan pangan. Jadi saya ingin Bapak jelaskan secara detail lembaga independen, lembaga lain yang dimaksud itu apa, siapa, bagaimana mereka bekerja. Terima kasih untuk SLHS, tentu saja Kementerian Kesehatan dan Dinas-Dinas Kesehatan, Pak. Sementara untuk HACCP nanti kita akan koordinasi dengan BPOM, lembaga yang terkait dengan keamanan pangan yang bersertifikatkan, kita akan lihat nanti, karena itu lembaga yang harus bersertifikatkan. Terima kasih. Ya, izin Ketua, berarti clear ini ya. Yang dimaksud lembaga independen kan berarti Kemenkes sama Badan POM. Nggak perlu lembaga lain lagi. Kalau lembaga lain lagi nanti Bapak bikin struktur baru nanti. Jadi penjaminan mutu internal oleh Bapak sendiri dengan instrumen yang selama ini dilakukan oleh SPPI, kontrol silangnya dengan Kemenkes dan Badan POM. Nah ini yang nanti tentu Pak Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM akan kita kejar, karena semuanya ini mitra Komisi 9 nih. Kalau ini nggak ada kepastian dan kejelasan masing-masing policy dan anggarannya, nanti ujung-ujungnya Komisi 9 yang salah lagi. Itu berarti hari ini clear. Artinya berarti internalnya dengan mekanisme Badan POM, eksternalnya dengan Kemenkes dan BPOM. Nah sekarang persoalannya, Menkes kan juga, saya mau tanya Pak Menteri nih soal SLS ini. Pak Menteri kan juga nggak punya instrumen langsung kan, pasti akan melalui pemerintah daerah kan. Nah sejauh mana endorse Pak Menteri terhadap Dinas Kesehatan agar dia nggak ragu-ragu. Karena yang betul disampaikan Bu Irma tadi, ini bukan soal sertifikat Pak. Bapak 10 hari bisa mengeluarkan sertifikat Pak. Tapi nothing itu. Yang dimaksud itu adalah agar ada pendampingan teknis di luar BPOM, di luar BGN yang mendampingi para masyarakat ini loh Pak. Anda bayangkan yang terlibat di dalam pendirian SPPG ini, yayasan yang punya resources kuat, ada yang resourcesnya terbatas. Mereka dengan pengetahuan yang baik, mereka dengan pengetahuan seadanya. Ini kalau nggak didampingi di lapangan Pak, kasihan mereka, sudah investasi, sudah berusaha maksimal, bekerja siang malam, sampai nggak tidur selama 5 hari, pada saat awal dapur ini operasional, tiba-tiba keracunan, tiba-tiba dapurnya ditutup. Ini fakta loh Pak. Saya ini orang lapangan Pak. Pada satu malam, ada yayasan yang orangnya, ini orang berduit tiba-tiba datang dengan wajah kelusut. Kenapa kelusut? Ternyata di lapangannya tidak semudah yang dibayangkan. Ini bentuk tanggung jawab mereka loh ya. Sampai mereka tuh mau, aduh kok begini ya Pak ya. Yang dia khawatirkan hanya kalau ada keracunan. Artinya bahwa Pak, orang-orang seperti ini butuh pendampingan. Kalau yang dampingi banyak, bukan hanya kepala SPPI, tapi ada ahli gizi puskesmas mungkin, ada dinas kesehatan yang terlibat di situ. Semakin banyak orang terlibat, maka program ini semakin berhasil. Maksud saya itu Pak, harus ada kejelasan. Mohon izin Pak, ini saya sayang sama Pak Kepala BGN ini.
Saya kadang-kadang kalau Pak bikin menjadi sasaran tembak sendirian gitu kan, Menkesnya aku nggak kena itu, paling kalau keracunan, Badan POM duduk manis, padahal share tanggung jawabnya harusnya bertiga. Sama-sama satu visi presiden. Nggak ada visi kementerian lembaga. Kalau kemudian di lapangannya carut-marut seperti ini, saling share tanggung jawabnya nggak ada. Lalu kalau ada keracunan, paling Pak Menteri nanti hanya ingin mencari penyebab. BPOM tenang-tenang saja, nggak ada share tanggung jawab ini. Korbannya masyarakat. Ngaten Bu Ketua.